Allah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengupas mengenai surah Al-Baqarah ayat 255 atau lebih terkenal dan sering disebut sebagai ayat kursi. Ayat ini demikian istimewa karena dari segi makna memang ayat ini betul-betul menunjukkan kekuasaan dan kehebatan Allah Sang Maha Pencipta yang senantiasa digambarkan tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, dan juga Allah, hanya Allah yang bisa memberi syafaat kepada seseorang. Apabila seseorang itu tanpa dikehendaki Allah, maka tidaklah dia bisa mendapatkan syafaat untuk keselamatan di akhirat nanti. Namun dalam kehidupan sehari-hari memang ayat kursi ini banyak diulas oleh berbagai ulama, dari ulama-ulama klasik maupun ulama-ulama modern, ulama-ulama masa kini, di mana semuanya betul-betul mencoba meneliti, menelaah tentang makna yang terkandung di dalam ayat kursi ini. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menyamai Allah. Itu maknanya sebetulnya. Bahkan penjelasan serta deskripsi mengenai kursi singgasana Allah, ya, sementara juga di ayat lain disebutkan bahwa Allah berada di aras, yaitu singgasana Allah. Artinya, ya, kursi atau aras adalah sesuatu yang sangat luar biasa, di mana di situ Allah berada. Banyak ulama-ulama yang mempertentangkan tentang makna daripada Allah duduk di kursi di singgasana, Allah berada di aras, sedangkan ayat-ayat lain menyebutkan bahwa Allah ada di mana-mana. Dan ada ayat lain juga yang mengatakan bahwa Allah lebih dekat dari kita, lebih dekat dari ulu hati kita. Nah, bagaimana kita memaknai arti ini semuanya? Tentunya kita harus arif, di mana kita adalah makhluk, sedang Allah adalah Sang Pencipta, sehingga Sang Pencipta ini sulit untuk dideskripsikan dengan kata-kata. Coba bayangkan, demikian sakralnya ayat kursi ini, sampai ada beberapa di antara kita yang menjadikan ayat kursi ini sebagai jimat, ditulis di kertas, dilipat-lipat, dipakai di kantong atau di dompet dan lain sebagainya, atau ditempel di rumah. Ini adalah bagian daripada penyalah artian daripada
ayat kursi itu sendiri. Memang kalau kita bicara secara hadis dan berdasarkan riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para perawi, para penutur hadis, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan kisah dan cerita ataupun penjelasan mengenai ayat-ayat ini, mengenai ayat-ayat Al-Quran lainnya, dan terutama mengenai ayat kursi ini. Diriwayatkan bahwa Abu Ayyub, seorang sahabat, dia digoda, digangguin oleh seorang setan. Ya, setan mencuri-curi kurma, mencuri-curi makanan yang dijaga oleh Abu Ayyub. Namun kemudian si Abu Ayyub menceritakan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah mengajari, sebutlah, ucapkanlah bismillah, maka dia akan takluk kepada kamu. Kemudian Abu Ayyub di hari yang lain mengalami hal yang sama, bahwa kurma yang dijaga, yang disimpan dalam pengawasan dia diambil, dirogoh-rogoh, diambil oleh setan, dan kemudian Abu Ayyub mengucapkan bismillah, maka dia bisa menangkap setan itu. Nah, ini riwayat hadis sahih ya. Kemudian sang setan ini meronta-ronta dan minta dilepaskan. Aku tidak akan kembali, aku tidak akan kembali. Akhirnya Abu Ayyub hibah dan dilepaskan. Tentunya dia bisa ditangkap karena setan muncul berbentuk manusia. Kemudian Abu Ayyub cerita kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, dia besok akan datang kembali. Betul, besoknya si setan itu datang kembali, tampil dalam bentuk manusia dan mencuri lagi, dan ditangkap lagi oleh Abu Ayyub. Kemudian dia meronta-ronta minta dilepaskan dan janji tidak akan kembali. Aku tidak akan kembali, aku tidak akan kembali. Kemudian Abu Ayyub menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah lagi. Dan Rasulullah mengatakan, dia sangat pembohong, dia besok akan kembali lagi. Begitu berulang-ulang sampai suatu saat Abu Ayyub jengkel dan menangkap setan itu yang berbentuk manusia dan dipegang erat-erat dan tidak dilepas. Sambil meronta-ronta dia, aku akan pergi dan selama-lamanya tidak akan kembali. Kamu akan aku ajari satu ayat yang pasti kamu akan selamat. Maka diajarilah, bacalah ayat kursi. Kemudian Abu Ayyub menyampaikan berita itu kepada Rasulullah, dan betul, Abu Ayyub sudah mendapat semacam ayat yang manjur, yang bisa dibaca, di mana apabila dia membaca itu, Allah akan menjaganya dari godaan setan. Dan sejak itu Abu Ayyub selamat dan tidak diganggu oleh setan yang menjelma menjadi manusia. Di ketika yang lain juga, bahwa Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul, dia pun juga demikian. Dia menjaga makanan yang untuk banyak orang yang akan dihidangkan. Kemudian datang seseorang yang mencuri dan mengambil banyak makanan itu. Abu Hurairah menangkap orang itu dan dipegang. Jangan, itu bukan untuk kamu, ini untuk orang banyak. Dan orang itu meronta-ronta, lepaskan aku. Ini aku untuk orang banyak juga. Di rumahku banyak orang yang membutuhkan. Begitulah, dan dipegang erat-erat dan dia meronta-ronta minta dilepaskan. Besoknya berulang lagi, dan sambil itu Abu Hurairah pun cerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun mengatakan dia besok akan kembali mengganggu kamu lagi. Demikian berulang-ulang sampai akhirnya orang tersebut, setan tersebut
berjanji untuk tidak akan kembali. Aku kasih satu ayat yang sangat sakti, maka disebutlah yaitu ayat kursi. Dan sejak saat itu orang atau iblis, setan yang menjelma menjadi manusia tidak muncul lagi. Dan makna daripada cerita, daripada kisah ini adalah memang Allah menurunkan ayat kursi ini luar biasa. Allah menunjukkan kekuasaannya lengkap di dalam ayat kursi ini. Dan manakala kita mengucapkan, melafalkan ayat kursi sebelum tidur atau pagi hari sebelum kita beraktivitas, maka kita akan selamat dari gangguan setan dan iblis di sepanjang hari tersebut. Nah, ini adalah janji Allah. Nah, hal ini kita harus pahami bahwa kita melafalkan ayat kursi, melafalkan dan memahami maknanya. Artinya kita secara rohani mengakui keagungan Allah, kebesaran Allah, dan kita betul-betul memohon pertolongan Allah untuk dilindungi, karena tidak ada siapapun yang bisa menandingi selain kekuatan Allah. Jadi ikrar yang terucap seperti kita ijab kabul. Jadi ijab kabul itu hanya kata-kata, namun dengan kata-kata maka antara pria dan wanita menjadi sah mereka berhubungan. Apabila tanpa ijab kabul, maka hubungan pria dan wanita adalah hubungan yang haram. Nah, ijab kabul itu terucap. Sedangkan apabila kita membaca ayat kursi, itu juga sifatnya rohani. Namun kita maknai dan kita endapkan di dalam hati kita bahwa kita mengakui kebesaran Allah. Lain halnya dengan cerita di awal tadi, di mana ada orang menulis ayat kursi dalam bentuk tulisan Arab, dilipat-lipat kertas, dimasukin dompet, dipikir tulisan ini bisa menyelamatkan dia pergi kemana-kemana diselamatkan oleh. Ini adalah tulisan, ini adalah kertas, ditaruh di dompet pun juga demikian. Ini ada kertas yang ditulis, tidak ada ikrar, tidak ada sesuatu yang terucap yang secara rohani menghubungkan antara diri kita dengan Allah. Maka dari uraian ini, pandai-pandailah memaknai dan pandai-pandailah mengartikan berbagai surat-surat ataupun doa-doa. Doa-doa perlu dilafalkan dan dimaknai artinya dan diresapi artinya, dan di situ ada kontak, ada hubungan rohani antara kita dengan Sang Pencipta. Kita minta apa? Minta lulus ujian, ingin lulus jadi dokter. Kita minta dagangan kita laris. Ada sesuatu yang terucap di dalam bibir ataupun di dalam hati, namun kita maknai bahwa kita mengakui keagungan Allah dan kita mengakui bahwa kita ini sangat hina dina dan kita ini sangat lemah, sangat dhaif, dan kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Maka kesimpulan daripada ayat kursi ini, hendaknya kita hidup secara wajar, kita beraktivitas secara wajar, dan kita juga menjalankan ibadah secara wajar, secara ajaran-ajaran yang benar. Kita membaca ayat kursi atau membaca doa-doa lainnya, ucapkanlah, lakukanlah dengan memaknai apa-apa lafal yang kita ucapkan tersebut dan diresapi, dan insya Allah Allah akan mendengarkan dan insya Allah akan dikabulkan. Jangan sekali-kali tergelincir dengan
jimat-jimat dengan ayat kursi dijadikan jimat ataupun ayat-ayat yang lain, karena hal itu justru menjadikan sebuah kesirikan di mana kita mempercayai jimat, mempercayai ayat yang dijadikan jimat, dan itu sangat dilarang dalam agama. Demikian, mudah-mudahan memberikan pencerahan pada kita di dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan menjalani ibadah sehari-hari. Dan apabila kita ingin melakukan kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukanlah dengan ucapan dalam hati, dengan berbisik di bibir, tetapi maknailah apa yang kita ucapkan, dan Allah itu lebih mengena. Seperti tadi diibaratkan ijab kabul. Seseorang melakukan ijab kabul, terucap, dan aku nikahkan kau dengan bla bla bla, dan aku terima nikahnya bla bla bla. Itu adalah ijab kabul yang secara hakikat disaksikan oleh Allah dan diridhoi dan disahkan pernikahan tersebut. Seperti juga dalam kegiatan kita jual beli di pasar, beli jeruk, beli apa, beli jambu, beli buah-buahan, beli baju dan lain sebagainya. Bang, jeruknya berapa? 50 per kilo. Mahal bang. 30 boleh nggak bang? 30.000. Wah, nggak boleh neng. Kemudian ya deh 35. Kemudian ya deh boleh neng, tambahin sedikit 36.000 per kilo. Kemudian si neng itu bilang, jeruknya manis nggak bang? Jeruknya manis neng. Nah, oke. Dibayar 36.000 dan ditimbang 1 kilo. Itu adalah terucap antara dua orang, ijab kabul, ijab jual beli, dan sah. Dan manakala sampai rumah ternyata jeruknya tidak manis, berarti ada pihak yang ingkar dengan ijab kabulnya tadi. Atau dibayar dengan uang palsu, ternyata uangnya setelah diterima ternyata uangnya adalah uang palsu, tidak bisa dibelikan lagi oleh abang-abang penjual jeruk. Itu berarti ada pengingkaran daripada ijab kabul, ijab jual beli maksudnya. Jadi ijab kabul juga demikian. Apabila seseorang ijab kabul kemudian ternyata dalam perjalanan pernikahan terjadi penyelewengan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak lelaki dan pihak wanita, maka di situ ada pengingkaran atas ijab kabul. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Kita mengakui kepada Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Tuhan yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah ngantuk. Kita mengatakan itu, tapi dalam kesehariannya ujuk-ujuk kita ingin melakukan sesuatu. Dagangan saya supaya laris, saya harus ini, harus itu, harus ke dukun, harus ke ini, harus bakar kemenyan, harus ini itu. Itu terjadi pengingkaran, dan Allah sangat murka dengan pengingkaran yang sifatnya syirik tersebut. Jadi intinya, mari kita jaga diri kita jaga akidah kita jaga ucapan kita jaga aktivitas kita. Insya Allah semua perjalanan hidup kita yang tidak lama, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin.